الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Amma ba'd. Yang kami hormati jamaah Masjid At-Taqwa 2 Meranggen, benar nggih? Serta jamaah pengajian taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga di malam hari ini, di maghrib kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri suatu forum majelis ilmu dengan keadaan bahagia, dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan beliaulah suri tauladan dan uswatun hasanah terbaik bagi diri kita untuk menjalani hidup kita di dunia ini. Jamaah pengajian taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya izin memperkenalkan diri Bapak dan jamaah. Nama saya Dimas Gulam Istiqlal. Saya dari Jepara. Benar dari apa yang disampaikan Mas Fakih tadi ya. Macet luar biasa. Saya berangkat dari Jepara itu jam 2. Sampai Semarang itu sampai Demak itu tadi jam 4. 2 jam perjalanan. Tapi alhamdulillah saat ini saya di hadapan Bapak Ibu semua. Sebenarnya ini adalah kali pertama saya untuk berbicara khususnya di Kota Demak seperti itu. Ini kali pertama saya, jadi perlu persiapan-persiapan sebelumnya. Bapak Ibu jamaah pengajian atau taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah, kurang lebih 2 minggu yang lalu saya dihubungi sama Mas Wakeh untuk ikut sharing-sharing ilmu di masjid ini, di acara atau di program taklim malam Sabtu. Saya cukup berbahagia karena kalau saya lihat pamfletnya yang beredar itu, logonya yang tercantum adalah logo pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Meranggen seperti itu. Kenapa saya cukup berbahagia? Karena yang menggerakkan kajian ini, yang mengadakan, yang mempelopori, yang memprakasai kajian ini adalah anak-anak muda. Kenapa saya berbahagia? Karena saya merasakan bagaimana berjuang di organisasi dari akar rumput, Bapak dan Ibu jamaah semuanya. Basic saya dari IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah,
mulai dari ranting, kemudian naik ke cabang, dan saat ini masih diberikan kesempatan untuk mengabdi di pimpinan wilayah IPM Jawa Tengah. Di mahasiswa saya juga alhamdulillah ikut berkontribusi di pimpinan komisariat IMM UNES. Saya dari UNES Bapak dan jamaah di UNES, kemudian naik lagi sampai di pimpinan cabang Semarang. Saya merasakan bahwasanya untuk menghidup-hidupi Muhammadiyah, untuk mengaktifkan sebuah organisasi itu perlu effort luar biasa, perlu usaha yang sangat luar biasa, dan itu tidak bisa dilaksanakan dengan sendiri, tidak bisa dilaksanakan hanya dengan satu orang saja, tetapi harus dilakukan secara berjamaah, harus dilakukan secara bersama-sama. Mungkin kita hafal suratnya bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu itu harus bersama-sama. Untuk melakukan sesuatu itu harus berjamaah bareng-bareng. Di dalam Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-104 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian, minkum itu kalian, ummatun, umat atau segolongan orang. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat atau segolongan orang. Yang namanya umat itu tidak satu orang saja. Yang namanya umat itu tidak dua orang saja. Tetapi yang namanya umat itu harus dalam bentuk jamak, lebih dari 3 orang dan sebagainya, itu baru bisa disebut umat atau jamaah, atau kalau bahasa modernnya adalah organisasi. Wal takum minkum ummatun, dan adalah ada di antara kalian segolongan umat. Pertanyaannya untuk apa? Untuk apa Allah memerintahkan segolongan umat ini ada? Maka dilanjutkan di ayatnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair. Kalau kita yad'una itu akar bahasanya atau akar katanya dari kata da'a, yad'u da'watan. Kita familiar dengan kata dakwah. Dakwah itu mengajak. Di ayat ini dikatakan yad'una ilal khair, mengajak kepada al khair, kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muru, kalau kita pernah dengar fi'il amar, itu fi'il perintah. Ya'muru berakar kata dari amar. Maka ya'muruna bil ma'ruf, ada yang memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Maka Allah perintahkan di dalam ayat ini, Ali Imran ayat 104, kalian adakanlah umat, adakanlah segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, yad'una ilal khair, menyuruh kepada yang ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Di akhir ayatnya ditutup dengan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita dikatakan beruntung oleh saudara kita, mungkin saja tetangga kita tidak mengatakan kita beruntung. Kalau tetangga kita mengatakan kita beruntung, lingkungan kita belum tentu mengatakan kita beruntung. Kalau satu Meranggen ini mengatakan kita beruntung, belum tentu di luar Meranggen mengatakan kita beruntung. Bahkan ketika satu Indonesia mengatakan kita beruntung,
Belum tentu di luar Indonesia dikatakan beruntung. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Qur'annya mengatakan mereka itulah orang-orang yang beruntung, maka sudah dipastikan orang-orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dalam ayat ini, maka mereka adalah tergolong orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung itu seperti apa? Mari kita bahas selanjutnya. Bapak Ibu jamaah taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah. Poin pertama yang kita bisa tangkap adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk dalam mengerjakan kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, itu harus bersama-sama. Tidak mungkin pengajian ini dapat berjalan ketika hanya satu orang saja yang mempersiapkan. Ada yang menyiapkan kamera, ada yang menyiapkan sound system, ada yang menyiapkan konsumsi. Tidak bisa dilakukan hanya satu orang saja. Bagaimana contoh lain? Masjid ini tidak akan berdiri ketika hanya satu orang saja yang bergerak. Harus ada yang nyari dana, harus ada yang jadi arsitek, harus ada yang jadi tukangnya, harus ada yang ceramah untuk mengajak jamaah untuk membantu pembangunan masjid. Artinya apa? Dalam membangun masjid ini kita harus lakukan secara bersama-sama, harus secara berjamaah. Maka alhamdulillah, maka beruntunglah kita masih ada di dalam lingkungan yang mendorong kita untuk bersama-sama berjamaah. Alhamdulillah kita diikat dengan yang namanya, setidaknya kita diikat oleh masjid ini. Masjid ini mempersatukan kita, membuat kita berjamaah. Dan ketika kita berjamaah harus ada yang dilakukan. Tidak hanya kumpul-kumpul saja. Kumpul-kumpul itu harus ada manfaatnya. Maka Allah katakan, ajaklah kebaikan, suruhlah berbuat baik, cegahlah dari yang mungkar. Tetapi Bapak Ibu jamaah taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah, orang Islam bisa melakukan kebaikan. Ternyata orang Kristen pun bisa melakukan kebaikan. Orang Katolik, Hindu, Buddha, Yahudi, bahkan orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, orang-orang ateis, agnostik, itu bisa juga melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran dan sebagainya. Lantas pertanyaannya adalah, apa bedanya kita sebagai orang muslim yang melakukan kebaikan dengan orang di luar muslim tadi yang melakukan kebaikan? Harus ada bedanya. Pegel. Kita ubah posisi. Oke, kita lanjutkan. Harus ada bedanya orang Islam dan orang di luar Islam dalam melakukan kebaikan. Pertanyaannya adalah apa? Di mana perbedaannya? Maka dikatakan oleh Allah melalui Quran, perbedaannya itu ada pada sebuah keimanan yang kita miliki. Saya ulangi, perbedaannya itu antara kita dengan orang di luar kita, orang Islam dengan orang di luar Islam, maka perbedaannya adalah iman yang kita miliki. Maka berbahagialah kita ketika sampai maghrib hari ini masih ada iman di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Berbahagialah kita ketika masih dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Berbahagialah kita ketika kita masih dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Dan berbahagialah kita ketika masih digolongkan oleh Allah termasuk alladzina amanu atau al-mu'minun. Karena ternyata panggilan iman di dalam Al-Quran
tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang di dalam jiwanya percaya akan adanya Allah. Lebih dari itu, kata iman akan melahirkan sebuah kabar gembira, akan melahirkan sebuah keistimewaan, akan melahirkan sebuah pujian langsung dari Allah. Kenapa? Karena tidak disebutkan kata iman kecuali pertama memberikan kabar gembira. Kenapa diberikan kabar gembira? Karena bahwasanya orang yang beriman setidaknya sudah memegang setengah dari kunci surga. Kita cek di dalam Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Wa basyiri, wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira. Wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira. Nabi Muhammad bertanya, kabar gembira kepada siapa ya Allah? Maka Allah melanjutkan di ayatnya, wa basyiril ladzina amanu, berikanlah kabar gembira kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, yang dengan imannya itu mampu membimbing si pemilik iman untuk mengerjakan amilus solihati, amal yang soleh, amal soleh. Iman itu harus mampu membimbing si pemilik iman untuk melakukan amal soleh. Kenapa? Karena iman itu perlu pembuktian. Kita mengatakan di bibir kita mengatakan, saya beriman kepadamu ya Allah. Allah akan bertanya balik, apa buktinya kalian beriman? Maka bukti seorang yang beriman mampu membuktikan keimanannya dengan amilus solihati, amal soleh. Iman itu seperti halnya cinta. Iman itu seperti halnya cinta. Iman perlu pembuktian, cinta pun juga perlu pembuktian. Atau tak balik, cinta perlu pembuktian, iman pun perlu pembuktian. Cinta dibuktikan dengan adanya ikatan yang sah di mata agama. Itu dikatakan pembuktian dari cinta. Iman juga perlu pembuktian. Pembuktiannya adalah ketika kita mau berbuat kebaikan, ketika kita mau mengajak kebaikan, ketika kita mau mencegah dari hal-hal yang mungkar, itu adalah pembuktian dari iman. Kita lanjutkan ayatnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Anna, di dalam ayat ini ada kata alif, fathah, nun, ditasdid dan fathah. Anna. Di dalam tata bahasa Arab atau ketika kita belajar nahwu shorof, anna itu adalah salah satu huruf taukid. Huruf taukid itu adalah huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, menekankan sebuah informasi yang ada di dalam ayat ini. Informasinya apa? Bahwasanya orang-orang yang beriman, bahwasanya orang-orang yang beramal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtiyal anhar, bahwasanya bagi mereka jannatin tajri min tahtiyal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mungkin karena kita hidup di Indonesia, kita bisa membayangkan ada sebuah tempat
di bawahnya ada sungai yang mengalir, mungkin kita bisa bayangkan. Tetapi yang namanya surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbayang oleh pikiran. Maka ketika kita membayangkan suatu tempat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu pasti kelak akan lebih dari itu. Mana buktinya? Itu terkait imaniyah, kepercayaan. Maka kita ditantang oleh Allah, kamu percaya atau tidak? Kalau kamu percaya, insya Allah kelak kamu akan dapatkan itu. Kalau tidak percaya, berarti kamu termasuk kafir, tertutup atau menutup diri dari hidayah. Kita dapat poin pertama, bahwasanya orang-orang yang beriman itu sudah memegang setengah dari kunci surga. Setengahnya lagi apa? Amilus sholihah. Bapak Ibu jamaah taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, iman melahirkan kabar gembira. Yang kedua, tidak disebutkan kata iman di dalam Al-Quran kecuali akan melahirkan sebuah janji. Allah akan memberikan janji kepada para pemilik iman, menajamkan dan menghujamkan sebuah ketenangan di dalam jiwa-jiwa orang yang beriman. Di dalam Quran surat Al-Fath ayat keempat dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallazi anzala, huwallazi, huwa dia, alladzi yang anzala menurunkan, huwallazi anzala dialah Allah yang menurunkan sakinata. Sakinah itu adalah sebuah ketenangan. Makanya ketika kita ada sebuah acara pernikahan, kita datang ke dalam acara pernikahan, biasanya mengalir doa-doa kepada pengantin. Bahwasanya doanya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga menjadi keluarga yang tenang, penuh cinta dan penuh kasih. Itu biasanya dialirkan doa-doa itu kepada pengantin atau yang menikah seperti itu. Walaupun yang ngomong di depan ini belum menikah, Bapak. Tapi setidaknya itu teorinya kan gitu. Kita kembali bahwasanya sakinah itu adalah ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam jiwa-jiwa para pemilik iman. Qulub bisa diartikan hati, bisa diartikan jiwa. Fi qulubil mu'minin, di dalam jiwa-jiwa orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sehingga dengan imannya itu Allah akan menambahkan keimanannya lagi. Ada sebuah lirik lagu, kalau tidak salah itu dari lirik lagunya Bimbo ya. Engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Kalau kita sambungkan dengan ayat ini, bahwasanya Allah itu akan menambahkan keimanan kita di atas keimanan sebelumnya. Maka ketika kita beriman, Allah akan menambahkan keimanan tersebut. Ketika kita tidak mau beriman, maka Allah biarkan kita jauh darinya. Maka kalimatnya adalah engkau dekat, aku dekat, engkau jauh, aku jauh. Ketika kita mendekat kepada Allah satu langkah saja, niscaya yakinlah
Allah akan mendekat kepada kita 1000 langkah. Kita mendekat 1 langkah, Allah mendekat 1000 langkah. Dan ketika kita, engkau jauh, aku jauh, kita menjauhi Allah 1 langkah saja, maka akan dibiarkan oleh Allah jauh. Maka Allah akan membiarkan kita jauh darinya. Maka marilah saya mengajak diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya, mari kita senantiasa untuk memperbaharui keimanan kita, sehingga Allah akan menambahkan keimanan tersebut. Mungkin saya ambilkan contoh, mungkin suatu kali atau suatu masa kita malas baca Al-Quran, kemudian kita paksakan baca Al-Quran. Karena kita malas, mungkin baca Al-Qurannya agak gratul-gratul ya. Sini gratul-gratul apa istilahnya? Belum lancar, ya bener. Belum lancar atau terbata-bata. Nah, tetapi kita paksakan terus, akhirnya menjadi terbiasa. Terbiasa jadi bisa, bahkan luar biasa. Itu adalah isyarat dari Allah ketika kita mau memaksakan perintahnya, maka Allah akan mempermudah apa yang kita lakukan. Kita terbata-bata, walaupun kita terbata-bata, kita akan paksakan terus, maka insya Allah akan lancar. Itu contohnya, lihat zdadu imanan ma'a imanihim. Allah akan menambahkan iman kita di atas iman sebelumnya. Bapak Ibu jamaah taklim malam Sabtu yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita beriman tadi akan mendapatkan kabar gembira bahwasanya setengah kunci surga sudah kita pegang. Yang kedua, Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan di dalam jiwa-jiwa para pemilik iman. Yang ketiga, tidak disebutkan kata iman di dalam Al-Quran kecuali memberikan kebahagiaan kepada para pemilik iman. Tidak disebutkan kata iman di dalam Al-Quran kecuali memberikan kebahagiaan, keberuntungan para pemilik iman. Buktinya mana? Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Qad aflah. Aflah itu bisa diartikan beriman, bisa diartikan beruntung, bisa diartikan kemenangan. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Maka aflah, falah bisa diartikan sebagai keberuntungan, kemenangan, dan kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Maka pertanyaannya adalah ketika kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman dari Allah yang tidak akan ada kebohongan atau kekeliruan di dalamnya, maka silogismenya atau nyambungnya itu adalah apa yang dikatakan Al-Quran itu sudah pasti benar. Misalkan saja ada satu ayat Al-Quran yang salah, keliru, tidak tepat, maka itu bisa meruntuhkan satu Al-Quran bahwa Al-Quran itu tidak benar. Maka ketika kita yakin Al-Quran tidak ada kesalahan di dalamnya, otomatis apa yang disampaikan itu pasti adalah kebenaran. Termasuk ayat Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Kita percaya dengan itu.
Kalau kita percaya dengan itu, maka ketika keimanan kita bawa kepada kehidupan pribadi kita harus bahagia. Ketika keimanan kita bawa kepada kehidupan keluarga kita, maka keluarga itu harus bahagia. Maka ketika keimanan kita bawa ke dalam masyarakat kita, maka masyarakat kita harus bahagia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah pribadi kita sudah bahagia? Apakah keluarga kita sudah bahagia? Apakah masyarakat kita, sekeliling kita, lingkungan kita sudah berbahagia? Kalau sudah, berarti alhamdulillah, keimanan sudah diterapkan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Tetapi menjadi bahan evaluasi kita bersama, menjadi bahan muhasabah kita bersama. Kalau keimanan belum membuat pribadi kita bahagia, belum membuat keluarga kita bahagia, belum membuat masyarakat dan lingkungan kita bahagia, apakah keimanan itu sudah benar-benar diterapkan kepada kehidupan kita bersama, menjadi bahan muhasabah kita bersama? Maka sebagai hamba Allah yang mengaku dirinya beriman, sudah seharusnya, sudah seyogyanya, sudah sepastinya senantiasa memperbaharui keimanan. Jangan pernah merasa iman kita sudah tinggi. Jangan pernah merasa iman kita sudah sempurna. Kalau iman kita sudah tinggi, kalau iman kita sudah sempurna, mengapa di setiap sholat kita masih membaca ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika iman kita sudah tinggi, ketika iman kita sudah meningkat, ketika iman kita sudah sempurna, mengapa kita masih mengucapkan ihdinas siratal mustaqim di setiap sholat kita? Nah, filosofisnya seperti itu. Ketika kita masih mengucapkan ihdinas siratal mustaqim di setiap sholat kita, di setiap hembusan nafas kita, maka keimanan kita itu tidak pernah menjadi yang paling atas. Keimanan kita itu tidak pernah menjadi yang paling sempurna. Maka jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita. Ketika kita merasa mulai malas-malesan ibadah, mulai malas membaca Al-Quran, mulai malas mendatangkan majelis ilmu, mari cepat-cepat kita sadari bahwa keimanan kita mulai luntur. Keimanan kita mulai luntur, mulai menipis. Cepat kita sadari, kemudian istighfari, astagfirullah. Ya Allah, ampunilah kami, karena kami lalai terhadap-Mu, karena kami tidak bisa sepenuhnya menjalankan apa yang Engkau perintahkan. Maka bergegaslah, wasari'u ila maghfiratin, bergegaslah menuju ampunan Allah. Ketika kita merasa keimanan mulai luntur, maka bergegaslah. Jamaah taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah, setidaknya kita dapat 3 poin keistimewaan orang-orang yang beriman. Saya ulangi, yang pertama adalah ketika kita beriman, maka Allah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa kita sudah memegang setengah dari kunci surga. Yang kedua, ketika kita beriman, maka Allah akan menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, ketenangan di dalam jiwa-jiwa orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah ketika kita beriman, maka harus dipastikan kita ini bahagia. Entah itu pribadi kita, entah itu keluarga kita, entah itu masyarakat kita harus
berbahagia. Jamaah taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah, bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan yang namanya keimanan itu bisa naik, bisa turun, bisa meningkat, bisa memudar. Itu sudah dikatakan Rasulullah, berarti sudah pasti adanya orang-orang Islam akan seperti itu. Kadang rajin sholat, tapi kadang males-malesan. Kadang rajin baca Al-Quran, tapi kadang males-malesan. Kadang rajin bersedekah, tapi kadang juga pelit. Rasulullah sudah memastikan itu akan ada di dalam umat Islam. Lantas, apa yang harus dilakukan umat Islam ketika sudah merasakan itu? Maka untuk menjaga keimanan kita, maka kita perlu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-102 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa itu apa? Sebenar-benarnya takwa artinya kita tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Tidak mencampur adukan yang kebenaran dengan kesalahan. Terkadang kita kalau ada kesalahan itu dicarikan dalil, dicarikan alasan sehingga terlihat benar. Itu sering terjadi. Misal ada pemilu, ada amplopan, kemudian ditanya, amplopan ini haram nggak ya Pak? Kalau kita berdiri pada yang hak itu hak, batil itu batil, maka jelas itu nggak boleh, karena diniatkan untuk membeli suara pemilih. Tetapi ketika kita ingin mencarikan dalil, maka coba saya carikan dalil ya. Ini bentuk sedekah, kan seperti itu. Atau ya intinya itulah. Ini bentuk sedekah dan sebagainya. Bisa saja dicarikan dalil. Maka dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayatnya saya agak lupa, tapi bunyinya adalah wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Maka haqqo tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqo tuqatih. Sebenar-benarnya takwa itu adalah tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali atau jangan sampai kita wafat meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Jamaah taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah, karena keterbatasan waktu dan sudah terdengar azan, maka itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya menasehati diri saya pribadi yang penuh dosa ini dan jamaah pada umumnya untuk mari senantiasa meningkatkan keimanan. Ketika kita sadar keimanan kita luntur, mari kita tingkatkan. Makanya kita berjamaah. Kalau ada saudara kita yang keimanannya mungkin agak turun, kita ingatkan, itu adalah fungsi berjamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Saya cukupkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.